Apakah bahasa roh adalah bahasa di antara para malaikat? Apakah ketika manusia berbahasa roh, mereka sebenarnya sedang menggunakan bahasa malaikat? Mengapa harus bahasa malaikat? Apakah bahasa manusia tidak cukup? Apakah karunia berbahasa roh adalah karunia untuk bisa berbahasa malaikat? Hanya untuk berkomunikasi dengan Elohim dan malaikat sajakah karunia glosa diberikan? Dan apakah maksud Rasul Paulus dengan mengatakan, bahasa malaikat? Torah 30 menit adalah pelaku Taurat yang percaya bahwa Yehusha adalah Elohim, Juru Selamat yang diutus oleh Yahuwa Bapa. Kami meyakini bahwa Taurat masih berlaku sampai saat ini, sampai akhir dari masa 1000 tahun pemerintahan Yehusha Kristus. Apakah memang ada bahasa malaikat? Di manakah tertulis di Alkitab mengenai bahasa untuk para malaikat? Apakah malaikat pernah menggunakannya? Apakah ular di kitab Kejadian, sang pendusta, iblis, malaikat kegelapan, ketika berbicara kepada Hawa menggunakan bahasa malaikat? Pada saat itu tentu saja tidak ada sama sekali manusia di muka bumi, selain Adam dan Hawa. Dan tidak ada aneka ragam bahasa, karena kejadian di Menara Babel belumlah terjadi. Mari kita perhatikan ayat selanjutnya. Ketika Lot sedang berbicara dengan kedua malaikat, dengan bahasa apakah ia berkomunikasi? Dan ketika para malaikat sedang tidak berkomunikasi dengan manusia, dengan bahasa apakah mereka memuji Elohim? Apakah bahasa yang digunakan dimengerti para gembala? Menurut pandangan Torah 30 menit, tidak ada perbedaan antara bahasa manusia dengan malaikat. Melainkan keduanya menggunakan bahasa yang sama. Sehingga satu sama lainnya dapat mengerti. Siapakah pencipta bahasa di muka bumi ini? Tidak lain adalah Elohim. Menurut apa yang kami yakini, Elohim menciptakan satu bahasa, baik digunakan oleh malaikat dan juga manusia. Dengan begitu tidak ada yang namanya bahasa malaikat, ataupun juga bahasa manusia. Tetapi hanya satu bahasa saja. Jika demikian, dari manakah ide, ataupun gagasan mengenai bahasa malaikat? Atau bahasa sorgawi? Apakah ini artinya Rasul Paulus bisa berbahasa malaikat? Apakah ini artinya bahwa Rasul Paulus mengetahui semua rahasia alam semesta, dan memiliki iman yang sempurna? Jawabannya adalah tidak. Rasul Paulus tidak mengetahui semua rahasia alam semesta, tidak memiliki iman yang sempurna, dan juga tidak berbahasa malaikat. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang sering menggunakan majas, atau perumpamaan dalam menyampaikan kata-katanya. Mari kita perhatikan majas berikut. Apakah kakak benar-benar membanting tulang-tulang di badannya? Tentu saja tidak. Tetapi dengan berkata demikian, maka pendengar akan lebih mengerti bahwa kakak sungguh-sungguh berusaha. Kata angelos, artinya pembawa pesan dari Elohim. Pertanyaannya adalah, kepada siapakah pesan itu ditujukan? Tentu saja untuk manusia. Dan dengan glosa, atau bahasa apakah malaikat menyampaikan pesan tersebut? Tentu saja bahasa yang dimengerti manusia. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak dibutuhkan penterjemah dalam hal malaikat berkomunikasi dengan manusia. Dan siapakah pencipta glosa, atau bahasa? Tidak lain adalah Elohim. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Jika demikian, mengapa Rasul Paulus menggunakan istilah glosa angelos, atau bahasa malaikat? Apa sebenarnya yang hendak Rasul Paulus sampaikan, khususnya untuk jemaat Korintus? Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwa istilah bahasa roh, Torah 30 menit tidaklah setuju. Karena kata roh, yang dalam bahasa Yunaninya, pneuma, tidak menggandeng kata bahasa, yang dalam bahasa Yunaninya glosa. Sehingga kata roh, adalah kata yang ditambahkan. Menurut pandangan kami seharusnya diartikan dengan, karunia bahasa-bahasa, atau karunia bahasa. Jadi apakah yang sebenarnya sedang terjadi di jemaat Korintus? Jelas sekali ada suatu perdebatan, ataupun perbedaan pendapat dalam menafsirkan sesuatu. Atau yang umum disebut saat ini, adanya perbedaan doktrin, atau pengajaran di kalangan orang-orang percaya.
Apakah yang sedang diperdebatkan? Menurut pandangan kami, karunia-karunia yang berasal dari Ruach HaKodes. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Rasul Paulus memandang jemaat di Korintus adalah jemaat yang masih anak-anak dan belum dewasa. Dan seseorang yang belum dewasa secara rohani, Rasul Paulus menyebutnya manusia duniawi. Jadi jelas kondisi rohani di jemaat Korintus sangatlah berbahaya bagi keselamatan jiwa mereka. Kekerasan hati merekalah yang menyebabkan mata hatinya tertutup mengenai kebenaran firman Yahwa Elohim. Roh Kudus tidaklah merubah manusia yang keras kepala menjadi lunak, tetapi membentuk tanah liat yang baik dan lunak, menjadi sesuai dengan kehendaknya. Menurut pandangan dan apa yang kami selidiki mengenai jemaat di Korintus, ataupun mengenai karunia-karunia Roh Kudus, yang juga termasuk di dalamnya karunia glosa, bahwa jemaat di Korintuslah yang menyebutkan istilah bahasa malaikat. Karena tidak ada di kitab-kitab lainnya tertulis istilah bahasa malaikat. Dengan kata lain, doktrin ataupun pengajaran mengenai bahasa malaikat berasal dari jemaat di Korintus. Melihat dari respon Rasul Paulus yang mengatakan bahwa jemaat di Korintus adalah manusia duniawi, jelas sekali bahwa hal itu adalah doktrin yang tidak sesuai dengan firman Yahwa Elohim. Apa yang Rasul Paulus katakan mengenai bahasa malaikat, merupakan sindiran dalam bentuk majas, atau perumpamaan, yang bila diartikan sebagai berikut. Bila memang bahasa malaikat itu ada, yang tentu saja tidak ada. Dan bila orang-orang di Korintus bisa berbahasa malaikat, tetap saja hal itu tidaklah ada gunanya, bila tidak bermanfaat untuk membangun jemaat. Karena karunia Roh Kudus adalah karunia yang penuh kasih, yang tidak ditujukan untuk individu, tetapi jemaat. Karunia glosa haruslah bisa dimengerti pendengarnya, seperti ketika karunia tersebut terjadi pertama kali, yaitu ketika Hari Raya Pentakosta. Karunia glosa tidak lain adalah kemampuan untuk berbicara bahasa-bahasa asing yang ada di semua muka bumi, tanpa orang yang menerima karunia tersebut mempelajarinya. Dengan demikian penyebaran firman Yahwa Elohim tidaklah akan terhambat dikarenakan ketidakmengertian bahasa yang digunakan. Torah 30 menit di dalam penyampaikan firman berpedoman menggunakan bahasa sesederhana mungkin. Dan jika harus menggunakan bahasa Ibrani, Yunani ataupun Aram, kami pun memberikan sumber yang sudah kami uji di kolom deskripsi. Sehingga segala sesuatu yang kami tuliskan haruslah dapat diuji kebenarannya. Tentu saja dengan segala kerendahan hati, kami tidaklah mengerti segala sesuatu yang tertulis di Alkitab. Karena tidak ada seorang pun baik dari zaman Nabi sampai zaman Rasul yang dapat dengan sempurna mengetahui kebenaran firman Yahwa Elohim. Sampai masa 1000 tahun tiba, ketika Yehusha Kristus sendiri yang mengajarkan sebagai standar satu-satunya kebenaran yang ada di seluruh permukaan bumi. Terima kasih, kiranya Roh Kuduslah yang selalu memberikan hikmat-Nya senantiasa. Amin.